Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali dalam acara Dialog Palembang pagi ini untuk edisi Kamis 20 Maret 2025. Tidak terasa ya, sudah memasuki 10 hari di bulan Ramadan, di mana di 10 hari terakhir ini tentu berbagai macam aktivitas, salah satunya adalah mudik ya, menjadi khas dari Indonesia, termasuk Sumatera Selatan ini akan mulai bergeliat. Seperti apa sebenarnya mudik ini sendiri, dan salah satunya adalah pengawasan dari Balai Pelaksana Transportasi Darat BPTD wilayah Sumsel. Nah, kalau kita bicara mengenai transportasi, erat kaitannya dengan mudik, baik itu arus mudik maupun arus balik. Nah, untuk di Sumatera Selatan sendiri, ini beberapa wilayah dapat dijangkau dengan tidak sampai 1 hari perjalanan seperti itu. Namun banyak juga masyarakat dari luar Sumatera Selatan ini datang ke Sumatera Selatan untuk pulang kampung. Nah, begitu juga ada juga masyarakat di Sumatera Selatan yang keluar ini untuk merayakan Lebaran di halaman lain atau kampung halaman lain. Dan sebenarnya seperti apa ini transportasi darat di Sumatera Selatan, mengingat memang saat ini harga tiket pesawat yang memang meskipun ada diskon dari pemerintah menerapkan diskon, namun ternyata jumlah pengguna transportasi darat ini masih cukup tinggi ya. Sementara beberapa jalan ini sudah juga ada jalan tol, tidak hanya jalan nasional. Seperti kita ketahui bahwa Sumatera Selatan sudah memiliki beberapa jalan tol, seperti menuju Palembang ke Indralaya, Palembang ke Kayu Agung, bahkan Palembang ke Prabu Muli. Dan kemarin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beserta Forkopimda ini telah mengecek ruas jalan Palembang Betung, di mana ruas jalan ini sendiri sudah dapat digunakan untuk menekan atau mengantisipasi kepadatan yang terjadi di jalan lintas timur, tepatnya dari Palembang hingga Kabupaten Banyuasin ataupun sebaliknya. Nah, kita ketahui memang beberapa titik kemacetan di beberapa jalan di wilayah Sumatera Selatan menjelang arus mudik ini sering terjadi ya, bahkan juga arus balik. Bahkan kadang pada tahun lalu, kita berkaca pada tahun lalu, arus mudik walaupun balik di Sumatera Selatan, tepatnya di ruas jalan Palembang Betung ini cukup signifikan ya kemacetannya, bahkan sampai 2 hari seperti itu. Dan ini menjadi problem tersendiri bagi Sumatera Selatan, dan tidak hanya angkutan pribadi seperti itu, namun juga bus ataupun kendaraan publik lain, transportasi publik lainnya ikut terjebak dalam kemacetan. Nah, ada juga sopir-sopir yang kita harapkan ini dapat layak lah, dapat stabil, dapat memang performanya dapat lebih baik di menghadapi arus mudik ini sendiri. Nah, seperti apa nanti Balai Pengawasan Transportasi Darat ini melakukan pengawasan terhadap transportasi darat, dan seperti apa juga BPTD yang ada di bawah BPTD Sumatera Selatan ini melihat bagaimana kesiapan arus mudik di Sumatera Selatan, karena wewenang dari Balai Pelaksana Transportasi Darat ini tidak hanya kita ketahui untuk jalan darat saja ya, ternyata ada beberapa seperti pengawasan pada jalur sungai di daerah pedalaman itu ternyata masih dibawa oleh BPPD Sumatera Selatan. Dan nanti kita akan dengarkan beragam komentar masyarakat terkait kesiapan arus mudik 2025. Saya Yoga Pratama, saya dari Pahlawan. Jadi tanggapan saya tentang mudik nyaman, aman, asik itu sangat dibutuhkan sekali ya, apalagi bagi pemudik ingin mudik ke kampung halaman. Dan juga nyaman mendapatkan fasilitas yang memadai, terus juga asik kita memiliki momen untuk me time dengan diri kita sendiri, seperti kita mendengarkan musik, mengobrol dengan teman sebelah kita, itu merupakan salah satu aspek yang dimana ketika kita ingin mudik, dan juga yang pastinya sangat excited sekali ya ingin mudik ke kampung halaman itu, apalagi kita ingin bertemu keluarga kita, terutama orang tua kita tercinta.
Baiklah, saya Putri dari Sukarame. Jadi menurut saya mudik yang aman, nyaman dan asik dari versi saya itu adalah perjalanan pulang kampung yang lancar ya, bebas dari kendaraan besar serta tetap menyenangkan. Nah, jadi versi saya aman itu adalah pastikan kondisi kendaraan prima ini dan juga patuhi aturan lalu lintas dan juga waspada terhadap potensi kejahatan. Nah, tentunya kita mudik ini perlunya kenyamanan ya. Jadi pilihlah waktu keberangkatan yang tepat, siapkan bekal, serta gunakan pakaian yang nyaman. Nah, tentunya kalau misalkan kita mau mudik ini pasti kita harus asik dan juga terbawa suasana ya. Jadi nikmati perjalanan dengan musik, ngobrol dengan keluarga, atau mengabadikan momen seru. Dengan persiapan yang matang, mudik tidak hanya jadi kewajiban, tapi juga pengalaman yang menyenangkan. Terima kasih. Halo, aku Yopan dari Gandos. Jadi kalau mudik nyaman versi aku tuh ya yang penting kita harus dengan persiapan matang lah ya. Apalagi kalau bawa kendaraan dewek. Jangan terburu-buru, kendaraan sama badan juga memang harus fit. Jadi menikmatilah perjalanan mudik itu. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, Anda masih bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Pro 1 RRI Palembang sudah hadir narasumber kita, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Selatan, Bapak Nur Hadi Unggul Wibowo STMT. Ini manggilnya apa Pak enaknya? Pak Nur Hadi? Pak Nur Hadi boleh. Pak Nur Hadi ya, baik. Selamat pagi Pak Nur Hadi. Pagi. Pagi. Pak, selamat datang ya Pak di RRI Palembang ya Pak ya. Kita akan membahas tema kita pada pagi hari ini adalah mudik asik ini Pak. Mudik aman, asik, dan seperti apa dari Balai Pengelola Transportasi Darat ini sendiri. Namun sebelumnya kita akan bahas tentang BPTD ini sendiri ya Pak ya. Balai Pengelola Transportasi Darat ya Pak ya. Sebenarnya pengawasan dari Balai sendiri apa saja Pak? Ini kan ada juga kalau tidak salah jalur sungai ya Pak ya, menjadi pengawasan dari Balai Pengelola Angkutan Transportasi Darat ini sendiri. Di mudik ini apa saja Pak yang menjadi pengawasan kita nih Pak? Baik, selamat pagi para pemirsa, pendengar RRI Pro 1 Palembang. Iya, benar Pak. Kami dari BPTD kelas 2 Sumatera Selatan. Mungkin kami jelaskan dulu, BPTD itu adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Perhubungan. Jadi dia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Tugas kami salah satunya adalah mengelola baik itu terminal tipe A
kemudian pengawasan terhadap angkutan barang, kami ada UPPKB, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, kemudian ada pengawasan di angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Ya, angkutan sungai, angkutan barang ya Pak ya, terminal tipe A. Dalam hal ini alang-alang lebar ya Pak ya? Termasuk alang-alang lebar dan Karya Jaya. Karya Jaya ya Pak ya, cuman yang sering tahu masyarakat nih alang-alang lebar nih Pak, ramainya di alang-alang lebar ini Pak ya. Baik Pak, sejauh ini sebentar lagi kan kita akan ditetapkan masa arus mudik ya Pak ya, 23 ya Pak ya, arus mudik kalau tidak salah 23 H-7 hingga H+7. Nah kalau dari Balai Pengelola sendiri Pak, transportasi darat kita seperti apa Pak di arus mudik ini Pak? Jadi di arus mudik ini yang pertama sejak tanggal 1 Maret kami sudah melakukan ramcek. Ramcek untuk angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan yang ada di Tanjung Api-Api. Jadi kami melakukan ramcek ada untuk angkutan jalan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama di pool bis, termasuk bis pariwisata juga, kemudian di terminal. Kemudian nanti selama periode pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran itu kami juga akan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan sertifikasi teknis dan layak jalan untuk angkutan jalan yang ada di terminal. Baik secara dari unsur administrasi maupun dari unsur teknis. Nah, pada saat kita melakukan ramcek tersebut Pak, apa Pak hasilnya Pak? Untuk full bus, kemudian juga ada tadi terminal Pak. Kan kalau tidak salah daerah full bus itu paling banyak di arah KM ya Pak ya? Hasil ramcek itu ya Pak ya? Iya, jadi apa yang kita temukan Pak pada saat melakukan ramcek ini sesuai dengan surat Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh PLT Direktur Jenderal Perhubungan Darat, tidak hanya kami yang melakukan. Jadi kami berbagi tugas sesuai dengan kewenangannya. Untuk di angkutan antar kota, antar provinsi dan pariwisata itu dilakukan oleh BPTD. Kemudian untuk angkutan dalam provinsi, antar kabupaten kota dalam provinsi dilakukan oleh Disub provinsi. Dan untuk angkutan perkotaan, pedesaan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Nah, kami dalam melaksanakan pengawasan tersebut itu ada SOP-nya, diatur di dalam Perdirjen Perhubungan Darat. Jadi meliputi unsur administrasi dan unsur teknis. Unsur administrasi itu yang pertama adalah pengemudinya, dia harus punya kompetensi yaitu SIM sesuai dengan kendaraan yang dibawa oleh pengemudi tersebut. Kemudian kelengkapan STNK, kemudian bukti lulus uji elektronik karena memastikan kendaraan itu memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dan masih berlaku. Kemudian kartu pengawasan atau izin. Kemudian dari unsur teknis itu ada unsur teknis utama dan unsur teknis penunjang. Utama itu yaitu sistem lampu utama, sistem pengereman, kemudian kaca depan, kemudian ban, sabuk keselamatan, kemudian pengukur kecepatan atau di speedometernya. Itu kalau misalkan tidak memenuhi sesuai dengan SOP itu tidak boleh jalan. Tidak boleh jalan ya Pak ya? Ada Pak yang kemarin ditemukan seperti itu? Ya, jadi ada juga yang kita temukan itu, termasuk wiper dan fasilitas-fasilitas darurat seperti pemecah kaca. Kemudian yang unsur penunjang seperti posisi lampu, kemudian engsel, perlengkapan kendaraan, kapasitas tempat duduk, sambut keselamatan penumpang, itu masih boleh jalan dengan catatan nanti diperbaiki. Ya. Di luar itu nanti di dalam pelaksanaannya itu juga ada surat dari Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi bahwa memerintahkan jajarannya untuk mendukung arus mudik Lebaran ini. Bukti ikhtiar pemerintah lah untuk lebih menjamin keselamatan keamanan. Jadi pengemudi nanti akan dicek oleh tenaga teknis dari Kementerian Kesehatan. Itu juga akan dilakukan. Akan dilakukan dan sudah ada surat mereka ke kami untuk di alang-alang lebar. Nah nanti kita jadi setiap pengemudi yang melalui terminal alang-alang lebar ini akan dilakukan tes kesehatan ya Pak ya, dari dilakukan
BPTD yang melakukannya? Yang melakukan Kementerian Kesehatan, Kementerian mungkin Kesehatan melalui melalui Puskesmas atau Dinas Puskesmas Kesehatan ya, Pak, ya. setempat. Ya. Kita hanya mengarahkan ya Pak Ya, kita Pengarah. memfasilitasi. Pak, terkait dengan tadi yang disebutkan bahwa lampu utama, kemudian pengereman, ini merupakan hal-hal yang sangat krusial ya, yang harus dilakukan. Baik, kita tahan dulu nih Pak ya, sudah ada penelpon. Tadi saya sudah buka line telepon. Bagi Anda yang ingin mendengarkan melalui RRI Digital atau rri.co.id dan juga dapat melalui line telepon 0711 369977. Halo, selamat pagi RRI. Terputus Halo. ya? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi Pak. Dengan Ahmad Irwan, Oh, Bandung Pak Irwan. Timur. Pak Irwan di Bandung Timur ya. Ini sama Mbak siapa ya, Mbak Esi bukan? Saya dengan Mbak Nova, Pak Irwan. Oh, Mbak Nova. Ya. Oh, baru. Ya. Silakan Ya, Pak selamat Irwan. pagi. Ya. Assalamualaikum, Mbak narasumber. Ini Dinas Perhubungan, Bapak bukan? Dari Balai Pengelola Transportasi Darat, Oh, Bapak. iya, UPTD-nya iya, Dirjen Kementerian Perhubungan. Iya, begini, ada kaitan dengan perhubungan juga di sini, Pak ya. Sekarang sudah musimnya, istilah udah musim mudik kan. Apalagi kalau di Jawa Barat sudah tersendiri. Kan saya dilalui oleh jalur nasional, jalur selatan antara kawasan Nagreg, Tasikmalaya dan sebagainya. Di sini kan ada istilah begini Pak. Saya dimanapun juga, saya mantan udah 6 tahun nggak jadi pemudik, kalau jadi penonton saja kalau saya sekarang. Nah begini Pak, saya setuju juga mendukung kepada pihak Dinas Perhubungan yang itu pertama kendaraan yang laik jalan. Jadi jangan terkecoh masalah casing, terutama kan bis-bis sekarang kan yang sering terjadi Pak. Pasti namanya pasti mudik itu yang kan bis-bis wisata. Ya, menengok ke belakang. Yang paling terjadi kecelakaan banyak bahan korban terjadi dari bis wisata. Nah sekarang ada semacam cek remnya dulu bagaimana mau kendaraannya. Nah terutama pengemudi Pak. Nah bagaimana kelaikan penggunanya itu kan bukan hanya asal-asalan yang dia jam terbangnya sudah cukup pengalaman karena dia membawa jiwa 50. Keselamatan ada di tangan pengemudi. Nah itu seperti itunya. Jadi selain awaknya, selain dari awaknya juga, drivernya juga harus berpengaruh. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Saya setuju mendukung terhadap Dinas Perhubungan ada karena untuk demi keselamatan para pemudik. Saya sangat peduli Pak terhadap keselamatan. Cuman itu. Terus satu lagi Pak, terminal. Kan sekarang terminal itu kalau di Jawa Barat nggak tahu kalau di Sumatera Selatan. Terminal itu sekarang kan banyak di antara para penumpang yang tidak mau dari dalam terminal karena dalam kondisi tidak nyaman. Banyak tukang ngamen, tukang jual membak, sehingga sering ribut antara penumpang dengan penumpang. Nah sekarang begini Pak, nah bagaimana sekarang Dinas Perhubungan, apa itu keamanan di kalau di terminal, apa itu menjadi Dinas Perhubungan atau pihak kepolisian? Terima kasih Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Irwan di Bandung Timur, salah satu pendengar setia RRI ini Pak. Baik, di belakang Pak Irwan kami masih menunggu peserta Anda di 0821 7927 9090 atau Anda dapat telepon juga di 0711 369977. Pak Nur Hadi ini Pak, tadi sama ya Pak ya, saya pengen tanya lebih detail tentang lampu pengereman dan itu menjadi krusial ya, sama yang dikatakan oleh Pak Irwan tadi, kendaraan yang laik jalan jangan terkecoh casing ya Pak ya, karena banyak bus-bus ini bagus lampunya gemerlap seperti itu. Nah seperti apa ini Pak Nur Hadi, silakan Pak ditanggapi. Ya, ini kita juga membangun kesadaran masyarakat ya. Jadi masyarakat juga tadi disampaikan Pak Irwan jangan tergiur dengan casing karena memang banyak kendaraan yang menggunakan chassis dan mesin lama tapi bodinya diperbaiki. Makanya memang banyak angkutan penumpang yang tidak masuk terminal. Ya, kami himbau kepada masyarakat dan pengusaha PO supaya kendaraannya masuk terminal sehingga lebih terjamin keselamatan dan keamanannya. Itu diwajibkan sebenarnya tidak? Sebetulnya diwajibkan secara regulasi bis itu harus masuk ke terminal sesuai dengan izin yang mereka dapat. Jadi di izin itu di kartu pengawasannya itu ada terminal-terminal yang harus wajib disinggahi. Tapi memang faktanya banyak bis-bis yang nggak masuk ke terminal. Jadi masyarakat juga yang mendukung pola
perusahaan otobus tidak melakukan itu karena mereka bisa mau naik di tempat yang tidak seharusnya. Jadi terkait dengan keamanan terminal, kemudian gangguan pengamen, sebetulnya pemerintah sudah melakukan upaya-upaya perbaikan untuk itu. Banyak terminal tipe A yang sekarang sudah futuristik, sudah kekinian, sudah mempertimbangkan hal-hal yang semacam itu bisa direduksi lah. Nah, kami juga di Palembang ini di alang-alang lebar sudah melakukan upaya itu. Kami sudah melakukan detailed engineering design untuk terminal kami karena keterbatasan anggaran pemerintah, jadi memang kami belum bisa melakukan revitalisasi. Nah, kalau untuk di mudik ini apa Pak yang kita dapatkan di terminal alang-alang lebar ini Pak? Jadi pemudik yang masuk akan ada posko atau seperti apa nih Pak? Kalau posko, memang posko itu sesuai dengan surat dari PLT, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, kami di BPTD diminta untuk melakukan posko mulai dari H-10 ya, Pak, sampai H++10. Jadi tanggal 21 besok ya, Maret ini sampai dengan tanggal 11 April. Ya. Terkait dengan tadi lanjut yang ramcek tadi, untuk kendaraan-kendaraan yang memang sudah memenuhi unsur teknis dan unsur administrasi, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, itu kami memasang stiker di kaca depan. Jadi itu bisa sebagai indikator masyarakat dalam memilih kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Kami juga mengeluarkan surat ke instansi-instansi yang melakukan mudik gratis. Jadi termasuk pemerintah provinsi. Termasuk pemerintah provinsi. Kendaraan-kendaraan yang akan digunakan untuk mudik gratis itu harus memenuhi persyaratan tadi. Ya, jadi itu termasuk kami juga mengirimkan surat ke Dinas Pendidikan, kemudian madrasah-madrasah, jika melakukan wisata menggunakan bis-bis itu harus memenuhi. Kami sarankan itu dan kami bersedia untuk diundang menghadirkan para penguji kendaraan bermotor untuk membantu pihak-pihak yang akan melakukan mudik gratis atau melakukan wisata untuk mengecek kendaraannya apakah itu memenuhi persyaratan teknis dan administrasi tadi. Nah, dan itu menjadi sangat penting saat ini ya Pak ya, karena karya wisata ini menjadi sorotan seperti itu. Apalagi Lebaran mungkin banyak yang ziarah, liburan keluarga seperti itu. Ternyata BPTD ini bisa memberikan layanan seperti itu ya Pak ya. Layanan melakukan pengecekan itu. Mobil apa saja Pak sebenarnya yang dicek pada saat ini Pak? Mobil-mobil tersebut Pak, pengiriman tadi lampu seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi sesuai dengan SOP yang sudah dikeluarkan Bapak Dirjen Perhubungan Darat, ada form yang harus diisi. Ya, jadi di form itu ada unsur teknis dan unsur administrasi. Unsur teknis pun dibagi menjadi dua, teknis utama dan teknis penunjang. Teknis utama itu dia nggak boleh jalan. Kalau memang tidak layak jangan jalan. Nggak boleh jalan di dalam SOP itu. Jadi inilah yang kesadaran masyarakat yang kita bangun sehingga ada ikhtiar dari kita bersama untuk terhindar dari hal-hal yang atau kecelakaan yang tidak kita kehendaki. Baik. Pak, terkait dengan penempelan stiker itu sendiri, ini kan banyak bus-bus yang luar dari Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya, melintas melalui terminal alang-alang lebar. Apakah ketika mereka melintas itu juga diberikan kita melakukan pengecekan Pak terhadap mobil-mobil itu, atau hanya mobil bus yang bergerak dari Palembang menuju luar Sumatera Selatan seperti itu? Semua. Seperti apa? Jadi semua. Jadi berkali-kali bus ini dapat dilakukan pemeriksaan ya Pak ya? Jadi untuk di terminal tipe A sesuai dengan surat edaran Dirjen itu sudah menjadi tugas rutin di terminal, sehingga di terminal itu setiap shiftnya pasti ada petugas yang mempunyai kompetensi penguji kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian terhadap kendaraan yang masuk terminal. Prediksi kita akan ada peningkatan berapa persen lah Pak di arus mudik melalui terminal alang-alang lebar ini sendiri Pak? Ya,
Kalau melihat data tahun kemarin dibandingkan tahun sebelumnya 2023-2024 di terminal itu memang terjadi penurunan ya. Penurunan ya, Penurunan. Tapi kalau di tahun ini mungkin kalau apple to apple durasi waktunya saya prediksi juga akan terjadi penurunan karena gini. Yang pertama pemerintah itu membuat kebijakan atau ada strategi yang sudah dilakukan pemerintah untuk arus mudik dan arus balik ini bisa terurai, bisa terdistribusi. Jadi jangan Jadi tidak menumpuk. Kalau dulu kan lebih berbarengan ya, hampir H-3, H-4, H-2 bersamaan. Nah, sekarang ini ada kebijakan mulai dari libur sekolah, kemudian ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mengeluarkan surat edaran bahwa mulai tanggal 24 pembelajaran melalui daring. Kemudian ada cuti bersama tanggal 28. Ya, Kemudian ada work from anywhere ya, Pak ada ya? surat Menpan juga, Ya. ada work from anywhere dari Menpan kepada semua institusi pemerintah, tapi tidak boleh mengganggu pelayanan umum. Itu semua adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah supaya durasi mudik ini bisa lebih panjang dan bisa terurai atau terdistribusi sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik, selamat, aman, nyaman, tertib dan terhindar dari kemacetan yang menjadi horor Iya. selama ini gitu Iya. ya. Kalau kita lihat di Palembang kan sering terjadi kemacetan dari Palembang ke Betung ini Pak ya, yang lintas timur itu ya Pak ya. Nah kalau dari BPTD sendiri apa Pak yang diawasi dari pada saat kita terjadi kemacetan seperti itu Pak, angkutan-angkutan ini Pak? Terkait dengan hal itu, pemerintah juga sudah menetapkan ada SKB, surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara, dan Direktur Jenderal Bina Marga. Di situ ada pembatasan kendaraan angkutan barang. Oke. Jadi kendaraan angkutan barang ini dibatasi mulai untuk sumbu 3 ke atas ya, itu selama 16 hari mulai tanggal 24 Maret sampai tanggal 8 April, baik di ruas tol maupun di jalur non Itu tol. menjadi wewenangnya BPTD ya Pak ya dalam angkutan barang itu ya Pak ya. Karena kan angkutan barang ini juga kadang-kadang dikandangkan Pak menjelang Lebaran ternyata masih ada yang lewat, dikandangkan di kilometer 12 itu Pak. Itu seperti apa itu Pak? Apa juga menjadi wewenang dari BPTD ini Pak, angkutan barang? Ya, jadi angkutan barang itu memang tidak dilarang seluruhnya, ada yang dikecualikan. Kemudian yang tadi saya sampaikan sumbu 3 ke atas itu juga di jalur-jalur tertentu, bukan di semua jalur. Semua jalur ya Pak Ya. ya. Oke. Kemudian kalau misalkan di Sumatera Selatan ini untuk tol itu mulai dari Bakahuni terbagi besar, Pematang Panggang sampai dengan Kayu Agung. Kalau di jalan non tolnya itu mulai dari Jambi, Sumatera Selatan, Lampung. Kemudian harus baliknya juga baliknya gitu, Jambi, Palembang, Lampung. Yang dikecualikan itu mulai dari BBM, kemudian hantaran uang, hewan ternak, pupuk, pakan ternak, kemudian penanganan bencana, sepeda motor untuk mudik dan balik gratis, kemudian barang kebutuhan pokok mulai dari beras, tepung, jagung, gula, sayur, daging, ikan, dan seterusnya. Kemudian barang-barang itu tanpa izin, jadi dia hanya menempelkan surat muatan yang sudah ada di lampiran SKP, tetap diperbolehkan. Nah kalau yang tidak lebih dari itu Pak, yang lain dari itu Pak? Yang dari itu sebetulnya masih boleh jalan di ruas itu sepanjang dia diangkut oleh kendaraan angkutan barang 2 sumbu, atau ke bawah dan tidak boleh overload gitu. Jadi nggak mengganggu arus lalu lintas karena kendaraan-kendaraan tadi yang dilakukan pembatasan itu Bersumbu 3 ke atas. bersumbu 3 ke atas.
Itu hasil analisis dan evaluasi kita terhadap pelaksanaan. Termasuk di mudik 2025 ini ya Pak ya, akan Iya. berlaku seperti itu ya Pak ya, Iya. untuk sumbu 3 ke atas tidak lagi diperbolehkan, karena kan untuk kemacetan Palembang Betung ini kan cukup parah kalau sudah terjadi kemacetan ya Pak ya. Ya. Nah, penyebabnya salah satunya banyak kendaraan yang bertonase, termasuk sumbu 3 ke atas ini menjadi penyebab dari kemacetan ini. Nanti juga akan seperti apa BPTD melihat dari angkutan barang ini sendiri Pak, nanti pengawasannya Pak? Nah, jadi Kita akan melakukan apa seperti itu nanti? ya, jadi kita ada prioritasisasi ya. Kalau terjadi kemacetan itu, nanti kendaraan-kendaraan angkutan barang itu akan dilakukan penundaan. Itu di terminal baik alang-alang lebar maupun terminal Karyajaya, salah satunya buffer zone-nya di sana. Kemudian pemerintah juga akan melakukan tol fungsional Palembang Betung. Iya. Ya, itu akan dimulai sejak tanggal 24. Dan sudah ada di dalam surat edaran yang saya sampaikan tadi, itu sejak tanggal 21 semua kegiatan konstruksi perbaikan di jalan itu sudah harus dihentikan. Jadi sudah bisa digunakan 24, tinggal berapa hari lagi ya nih Pak ya? Iya, janjinya tanggal 24. Itu dibuka mulai KM12. KM12. Iya, jadi ada beberapa termasuk di gerbang tol Musi Landas ya. Jadi ada 2. Oh, ada 2 nanti Ada GT ya Pak ya? supaya supaya lebih terdistribusi lah. Lah itu memang akan diberlakukan one way. Satu jalur untuk arus mudik dari arah Palembang ke arah Betung sepanjang 32 km. Memang karena jalan tol ini belum terhubung dengan jalan tol yang existing di Palembang Kayu Agung, karena ada jembatan yang melintasi Sungai Musi itu belum jadi, sehingga untuk bisa masuk ke jalan tol fungsional ini harus melewati jalan lokal. Nah, jalan lokal itu sepanjang 13,5 km. Karena jalannya sempit, maka dibuat satu arah. Satu arah ya Pak. Nah, untuk arus balik ke arah sana, harus mudik ke arah sana, harus balik ke arah sini. Dan itu hanya pemberlakuannya hanya di pagi hari. Pagi hari. Pada saat pada saat siang dan malam hari tol tersebut tidak difungsikan ya Pak? Malam hari tidak difungsikan. Jadi mulai sekitar jam 6 sampai jam 6 sore. Jadi jam 5 sore itu udah nggak boleh masuk karena harus ada pembersihan. Ya. Dan lampu jalan juga yang saat ini masih dipersiapkan ya Pak ya. Ya. Baik. Nah, untuk menjamin keamanan keselamatan para pengguna tol fungsional ini, kami juga menyiapkan rambu-rambu yang sifatnya sementara. Baik itu yang menginformasikan adanya penyempitan, adanya beda tinggi karena ada badan jalan yang ketika masuk pintu tol ya Pak ya. Termasuk jalan lokalnya juga. Pada jalannya ada rigid pavement tapi di sampingnya ada beda tinggi gitulah. Nah, nanti kami akan insya Allah akan kami pasang rambu-rambu sementara, termasuk penunjuk arah supaya masyarakat itu tidak salah jalan ya. Salah jalan. Baik. Ya. Baik Pak Nur Hadi, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay
Muara 2 88,7 MHz. Pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz. Pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami di RRI Digital, kemudian rri.co.id atau di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan Anda dapat bergabung bersama kami di 0821 7927 9090 atau di 0711 36 9977 bersama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Selatan. Nah, tadi kita selama satu pekan ini kita RRI selalu membahas tentang mudik ini. Mudik, bagaimana mudik yang aman, asik seperti itu ya. Karena masyarakat mengharapkan bahwa ingin sampai ke kampung halamannya dengan selamat, begitupun kembali ke tempat mereka melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Nah, Balai Pengelola Transportasi Darat mengatakan bahwa mereka telah melakukan ramcek sejak 1 Maret lalu dan hasilnya memang ada ditemukan juga mobil yang terkait pengereman, kemudian juga lampu utama, dan ini akan dipertebal nantinya ya Pak ya, menjelang arus mudik yang akan berlaku mulai besok 21 Maret 2025 hingga 11 April 2024. Nah, ini merupakan koordinasi bersama termasuk Balai Pengelola Transportasi Darat ini sendiri, bagaimana mereka memang benar-benar para pemudik ini terutama yang menggunakan kendaraan publik seperti bus itu merasakan kenyamanan dan keamanan, selamat seperti itu, dan juga tadi juga menghimbau bagaimana mereka juga bisa untuk naik dari terminal. Kalau di Palembang ini terminal Alang-Alang Lebar dan Karya Jaya. Cuma yang ramenya ini terminal Alang-Alang Lebar ya Pak ya, Pak Nur Hadi ya. Yeah. Baik Pak Nur Hadi. Tadi kita bahas tentang angkutan darat ya. Nah, angkutan sungai di Sumatera Selatan ini juga ada nih Pak. Banyak masyarakat menggunakan ketek seperti itu ya Pak ya. Untuk mudik ke beberapa jalur sungai ini juga menjadi pengawasan dari BPTD Pak. Ya, sebelum ke sungai mungkin tadi ada satu yang mungkin akan saya tambahkan ya, terkait dengan jalan ya, transportasi jalan.
untuk mendistribusikan pergerakan atau supaya terurai. Selain tadi saya sampaikan, itu juga akan ada pemberlakuan ganjil genap. Jadi Oke, ya ganjil genap ya Pak ya. baik ada di Itu berarti harus jadi perhatian kendaraan pribadi nih Pak ya. ya untuk kendaraan pribadi. Iya. Kalau di teman-teman di Sumatera Selatan ini yang akan berdampak mungkin yang akan menyeberang ke Pulau Jawa karena memang pemberlakuannya hanya di ruas tol Jakarta Cikampek sampai dengan KM 414 ya yang di Semarang ya. Kemudian ada juga yang di Tangerang Merak. Di Tangerang Merak itu mulai KM 31 sampai dengan KM 98. Jadi kendaraan pribadi yang dari Sumatera mau ke Jawa pastikan bahwa nopolnya sesuai dengan waktu yang berlaku ya Pak. Ya, nomor ganjil dilarang untuk melintas pada tanggal genap atau sebaliknya gitu. Iya. Jangan sampai mereka pada saat berbeda dengan tidak sesuai dengan kondisinya, akhirnya perjalanan waktu yang ingin cepat jadi lambat, terhambat ya Pak ya, seperti itu. Nanti akan ada sosialisasi mungkin dari Balai Pengelola Pak, karena penting ini Pak. Iya. Sebetulnya SKB itu udah di-share di mana-mana ya. Sudah di-share di mana-mana ya. Cuma kita aja yang mungkin itu ada diatur di Diktum ke-8 di dalam SKB itu. Mungkin masyarakat sekarang kan lebih gampang mendapatkan informasi lewat yang media sosial ya Pak ya. Cuman perlu diingatkan lagi ya Pak ya. Penting sekali. Baik. Kembali ke angkutan sungai tadi Pak. Angkutan sungai ini memang untuk fungsi keselamatan keamanannya ada di kami. Izin traiknya ada di pemerintah daerah. Jadi angkutan sungai ini kan kebanyakan kapal-kapal tradisional, walaupun pendaftaran kapal, pengukuran kapal, kebangsaan kapal, terus sertifikasi pengawakan kapalnya ada di kami, tapi memang kapal-kapal ini sebetulnya jauh dari standar keselamatan. Kapal-kapal tradisional. Nah, kami dari pemerintah ini hampir setiap tahun itu melakukan sosialisasi. Memang dampaknya kan ke biaya ya, tapi untuk meminimalis itu ikhtiar kita dengan salah satunya membagikan life vest atau baju pelampung. Nah, masyarakat ini kita bangun kesadarannya supaya ketika dia menggunakan angkutan-angkutan tradisional ini, ya musibah itu kan kita nggak ngerti datangnya kapan ya. Minimal kita ada preventif lah. Jadi jaket-jaket pelampung atau baju pelampung atau life vest yang sudah kita bagikan itu ya seyogyanya itu ada di dalam kapal. Jadi ketika penumpang itu naik kapal harusnya menggunakan life vest itu. Kami juga mungkin nanti kalau masih ada stok di kami mungkin dalam waktu dekat ini kami bersama dengan Dinas Perhubungan ya dari pemerintah daerah juga akan melakukan bagi-bagi lah kalau masih ada nih. Karena kami juga sekarang kan semua ada kebijakan efisiensi ini semua. Mungkin di tempat Ibu juga sama. Iya Pak, sama-sama Pak. Baik, jadi karena kan juga, tapi masyarakat tetap mengharapkan ya Pak ya, bantuan-bantuan seperti itu ya Pak ya untuk para penumpang tentunya. Karena memang wilayah Kota Palembang ya mungkin Pak Nur Hadi yang bukan orang Palembang ya Pak ya. Yang sebagian besar adalah tidak hanya wilayah darat tapi juga ada wilayah sungai seperti itu. Baik, kami masih menunggu yang ingin bergabung di 0711 369977 atau di 0821 7927 9090 atau Anda seperti biasa ya yang biasa mendengarkan melalui RRI Digital atau rri.co.id atau di kanal YouTube kami Persatu RRI Palembang. Kita kembali ke Pak Nur Hadi nih Pak. Pak Nur Hadi, saat ini kan masyarakat taunya Dinas Perhubungan ya Pak ya. Kita ketahui ada 2 bangunan baru ya Pak ya masuk Kota Palembang di Kertapati sama di KM 10 ya. Itu juga bagian dari BPTD ya Pak ya? UPPKB maksudnya? Iya, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Jadi apa Pak yang dilakukan di sana Pak? Apakah nanti seluruh kendaraan akan diperiksa di sana atau seperti apa Pak? Sebetulnya untuk UPPKB Kertapati maupun Talang Kelapa itu sudah dilengkapi dengan, sudah direvitalisasi, modernisasi dengan peralatan-peralatan yang sudah modern ya. Jadi sebelum melewati jembatan timbang atau biasa kenal dengan jembatan timbang itu sebetulnya tidak ada lagi ya Pak itu ya. Sudah ada alat yang kita pasang. 500 meter sebelum itu ada yang namanya WIM, Watch in Motion. Jadi bisa menimbang kendaraan yang lewat. Kemudian kita pasang juga kamera dengan bantuan AI
AI, intelijen artifisial itu sudah menginformasikan ke kita bahwa kendaraan dengan nomor sekian, hasil penimbangannya sekian, dan disandingkan dengan database yang ada di kami berdasarkan bukti lulus uji elektronik. Untuk angkutan barang ya, untuk Pak? angkutan barang. Jadi sebetulnya sebelum jembatan timbang itu ada signboard bahwa kendaraan-kendaraan yang wajib masuk. Kendaraan wajib masuk itu yang hasil pengukuran, baik itu hasil penimbangan di WIM itu maupun pengukuran yang dilakukan oleh LIDAR. Jadi ada sensor yang dipasang. Dia bisa mengukur panjang, lebar, tinggi. Jadi tata cara pemuatan, kemudian bodi, ya itu yang melanggar, itu sebetulnya itu saja yang diarahkan masuk. Sebetulnya ada signboard yang sudah dipasang. Memang kalau seandainya tidak sesuai dengan pemenuhan persyaratan, seperti apa Pak kendaraan tersebut Pak? Ataukah nanti tidak boleh lanjut jalan atau seperti apa? kalau aturannya sih ya kalau yang overload itu toleransinya sampai 5%. 5% ya Pak ya. Oh, Kalau lebih dari 5% mereka harus transfer muatan. Jadi di kami itu nggak ada lagi kalau dulu ketika masih dioperasikan oleh pemerintah daerah itu ada perda untuk kelebihan muatan sekian kilo berapa gitu. Kalau kami sekarang aturannya itu transfer muatan, nggak ada lagi pembayaran. Tidak ada lagi transfer muatan ya Pak ya, tegas seperti itu ya Pak ya, dari Balai Pengelola Transportasi Darat. Tapi memang gini, ada permasalahan juga yang kita hadapi. Ketika dilakukan transfer muatan sesuai dengan ketentuan itu, ternyata karena mayoritas juga overload, jadi kapasitas kita juga nggak ini. Jadi dulu ada kebijakan kita yang di atas 50%, di atas kita lihat kondisi di lapangan lah. Seperti itu, baik. Baik Pak Nur Hadi, terkait di angkutan mudik ini Pak, apa yang ingin dilaksanakan langkah konkret Balai Pengelola Transportasi Darat dalam memberikan kenyamanan bagi para pemudik ini Pak? Apa yang akan kita lakukan kelas 2 Sumatera Selatan ini Pak? Karena kan berbeda nih Pak porsinya di Jawa sama di Sumatera Selatan seperti itu. Pemudiknya mungkin banyak yang suka naik sembarangan ya Pak ya, bus-busnya jemputnya di pool seperti itu. Nah ini apakah juga menjadi sorotan dari Balai Pengelola Transportasi Darat ini Pak? Ya, kami sebetulnya sudah mengumpulkan para operator kendaraan angkutan penumpang atau PO bus itu yang beroperasi di Sumatera Selatan. Sudah kami undang, kami minta mereka dengan kesadarannya sebelum mereka meninggalkan kota Palembang dia masuk dulu ke dalam terminal untuk kita lakukan ram cek seperti itu. Kemudian di luar tadi yang kita bahas, kami juga sudah melakukan ram cek di angkutan penyeberangan Tanjung Api-Api, Tanjung Kalian. Itu juga menjadi pengawasan dari Balai Pengelola. Ya, sampai dengan saat ini masih menjadi kewenangan kami. Tapi kami sudah ada rencana ya Pak ya? Ada reorganisasi, ada penataan organisasi sehingga nanti fungsi keselamatan keamanannya untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan itu beralih ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi kalau di Palembang ASDP ya Pak? ASDP. Tadi ASDP ada sebagian yang masih di kami yaitu fungsi sarana, prasarana dan angkutan. Untuk fungsi lalu lintas, fungsi pengawasan, fungsi keselamatan, keamanan pelayaran itu udah beralih ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi penataan organisasinya seperti itu. Tapi yang saat ini di arus mudik ini masih di bawah PPTD ya, karena pemberlakuan PM itu menjelang angkutan Lebaran, jadi sementara untuk penyerahannya akan dilakukan setelah angkutan Lebaran. Oke, jadi himbauan kita Pak ya, bus-bus ini masuklah ke terminal ya Pak ya, agar dapat dipastikan keamanan para pengguna bus penumpang ini Pak ya, seperti itu. Baik Pak Nur Hadi, ini waktu hampir menunjukkan pukul 9 Pak, tidak terasa ya 1 jam kita berdialog di Pusat RRI Palembang. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat ini Pak terkait dengan mungkin juga dari keputus ASK bersama yang diharapkan para pemudik 2025 ini tidak ada terjadi
hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kendaraan seperti itu ya Pak ya. Angkutan barang juga mematuhi aturan yang sudah ditetapkan menjelang arus mudik ini ya Pak ya. Masyarakat juga dapat mudik dengan aman dan nyaman seperti itu. Silakan Pak Nur Hadi, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Selatan. Ya, untuk pemilik barang dan pemilik angkutan barang ya, kami mohon agar dapat memenuhi himbauan pemerintah, aturan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Sekali lagi untuk sumbu 3 ke atas, tempelan, gandengan. Tapi barang-barang itu sebetulnya masih bisa diangkut dengan menggunakan kendaraan yang sumbu 2. Tapi dengan ketentuan tidak overload juga. Kalau overload sama saja nanti akan mengganggu ketertiban kelancaran. Jangan main-main ya Pak ya, sudah ada pengawasan ini Pak ya. Nanti pegawai BPT ini siap ya Pak ya. Nanti pelaksanaannya di lapangan kita kan bersama-sama ya Pak ya. Stakeholder yang lain, ada Dinas Perhubungan, ada Satlantas, ada Ditlantas, ada BPJN, Pak Kapolres Palembang, Pak Aryo juga sudah bersurat ke kami bahwa nanti untuk pelaksanaannya apabila dirasa mengganggu akan menggunakan terminal kami untuk penundaan kendaraan angkutan barang. Jadi siap-siap dikandangkan di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Jadi berpikirlah untuk masuk Palembang ya Pak ya, karena Pak Kapolres sudah ultimatum ini seperti itu. Banyak pihak yang juga sudah menginginkan bahwa Sumatera Selatan ini benar-benar nanti aman ya Pak ya, nyaman, yang masuk, yang melintas, yang masuk, yang keluar juga dari Sumatera Selatan. Amin. Baik Pak Nur Hadi, terima kasih Pak sudah dialog bersama kami di Persatu RRI Palembang. Kita akan bahas lagi ya Pak ya, kalau ada yang kesempatan kita akan bahas tentang berbagai persoalan tentang transportasi darat di Sumatera Selatan. Baik Pak Nur Hadi selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Selatan, terima kasih sudah hadir di RRI Palembang. Bapak Nur Hadi Unggul Wibowo. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nova Ariana bersama rekan Dela dan Giem mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.